Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Simak terus videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita telah membahas teori prasyarat tentang teorema Pythagoras dan ukuran sudut. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengetahui perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan yang kedua, memecahkan masalah menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi sebenarnya perbandingan trigonometri itu memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering melihat seseorang sedang mengamati menara yang menjulang tinggi, mengukur sudut kemiringan suatu benda, dan juga mengukur tinggi pohon tanpa harus memanjat pohon tersebut. Nah, dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita dapat melakukan aktivitas tersebut. Kita mulai dari istilah penamaan trigonometri terlebih dahulu. Jadi yang pertama, ada yang namanya sinus. Nah, jadi sinus itu disingkat dengan sin. Lalu yang kedua, ada yang namanya kosinus. Kosinus itu disingkat dengan cos. Lalu yang ketiga, ada yang namanya tangen. Tangen itu disingkat dengan tan ya. Nah, jadi selanjutnya ada yang namanya kotangen. Nah, kotangen ini disingkat dengan kot. Nah, kotangen itu berkebalikan dengan tangen. Lalu yang kelima ada yang namanya sekan. Itu disingkat dengan sec ya. Lalu yang terakhir ada yang namanya kosekan, disingkat dengan CSC, bisa dengan CSC, bisa dengan kosek. Nah, jadi tangen dan kotangen itu berkebalikan, sekan dengan kosinus itu berkebalikan, dan kosekan dengan sinus itu berkebalikan. Jadi sebenarnya ini ada 6, tapi kalian hanya perlu menghafal 3 saja, karena dari yang ketiganya itu juga berkebalikan. Sinus berkebalikan dengan kosekan, kosinus berkebalikan dengan sekan, dan tangen berkebalikan dengan kotangen. Nah, di sini Ibu tampilkan ada segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di sudut B. Nah, misalnya sudut alfa di sudut C ya. Sudut alfa. Nah, di depan sudut alfa itu kita anggap adalah sebagai sisi depannya. Jadi di depan sudut alfa itu adalah sisi depan. Lalu di sisi sampingnya itu namanya sisi samping. Lalu sisi yang paling panjang itu disebut dengan sisi miring. Nah, jadi bisa ya dibedakan antara sisi depan, sisi samping, dan juga sisi miring. Nah, bagaimana dengan rumus trigonometrinya? Jadi yang pertama, untuk sin alfa rumusnya itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, jadi di sini sudut alfa, sisi depannya kan itu adalah AB. Lalu sisi miringnya itu adalah AC. Jadi sin alfa adalah AB per AC. Lalu yang kedua ada cos alfa. Cos alfa itu rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Nah, jadi sisi sampingnya sudut alfa ini itu adalah BC. Lalu sisi miringnya adalah AC. Jadi rumusnya untuk cos alfa pada segitiga ini yaitu BC per AC. Nah, lanjut kita ke tangen. Jadi tangen alfa itu rumusnya adalah sisi depan per sisi samping. Nah, di segitiga ini sudut alfanya sisi depannya adalah AB ya. AB, lalu sisi sampingnya itu adalah BC. Jadi rumus untuk tangen alfa pada segitiga ini itu adalah AB per BC. Nah, sekarang kotangen. Nah, kotangen seperti yang Ibu jelaskan tadi itu berkebalikan dengan tangen. Nah, jadi kalau misalnya tadi tangen itu adalah sisi depan per sisi samping, berarti untuk kotangen rumusnya adalah sisi samping per sisi depan. Jadi di sini kan tadi sisi sampingnya adalah BC, sisi depannya adalah AB. Berarti rumus untuk kotangen itu adalah BC per AB.
Bisa ya Nanda, karena tangen dan kotangan itu berkebalikan. Lalu, selanjutnya kita ke sekan. Sekan alfa itu berkebalikan dengan cos alfa. Jadi tadi kalau cos alfa itu rumusnya adalah sisi samping per sisi miring, maka untuk sekan rumusnya itu adalah sisi miring per sisi samping. Sisi miringnya itu adalah AC, lalu sisi sampingnya itu adalah BC. Berarti rumus untuk sekan alfa itu adalah AC per BC. Nah lanjut, sekarang kita ke kosekan alfa. Nah, kosekan alfa berkebalikan dengan sin. Nah, tadi sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, sisi depannya itu adalah, tadi sisi miringnya itu AC, sisi depannya itu adalah AB. Berarti untuk kosekan alfa, rumusnya adalah AC per AB. Nah, agar kalian bisa lebih mudah memahami, menghafalkan rumusnya ini, yang perlu kalian hafalkan hanya 3, yaitu sin demi, cos sami, tan desa. Ya, sin demi, cos sami, tan desa. Jadi untuk sin itu demi artinya sisi depan per sisi miring, cos sami artinya sisi samping per sisi miring. Tangen, tan desa artinya tangen itu rumusnya sisi depan per sisi samping. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, segitiga ABC siku-siku di B dan besar sudut A itu sama dengan alfa. Dengan AB sama dengan 8 cm dan AC sama dengan 10 cm. Maka tentukan setiap nilai trigonometri sudut alfa. Nah, jadi kita gambarkan dulu segitiganya. Di soal mengatakan bahwa segitiga ABC ini siku-siku di B. Jadi kita tempatkan sudut B-nya yang siku-siku. Lalu di besar sudut A itu alfa. Jadi di sudut A itu kita berikan tanda alfa. Lalu kita tuliskan yang diketahui di soal itu AB sama dengan 8. Jadi kita tulis AB 8, lalu AC-nya 10. Nah di sini panjang BC belum diketahui. Berarti kita pakai apa? Kita pakai teorema Pythagoras. Nah, jadi untuk teorema Pythagoras, untuk mendapatkan panjang BC, itu bisa kita tulis BC sama dengan, langsung saja ya, akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Jadi sisi miringnya berpangkat 2 dikurang sisi penyikunya. Jadi 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Hasilnya, jadi selesaikan 10 kuadrat itu 100, 8 kuadrat itu 64. Jadi akar 100 dikurang 64 itu sama dengan akar 36. Akar 36 itu adalah 6. Jadi panjang BC-nya kita dapatkan itu adalah 6. Nah, bisa kita tuliskan BC-nya 6. Nah, setelah semua panjang segitiganya ini diketahui, kita sudah bisa menentukan nilai trigonometrinya. Jadi yang pertama, kita ke sin alfa. Jadi sin alfa sisi depannya kan adalah BC, yaitu 6. Lalu sisi miringnya yang terpanjang itu adalah 10, berarti 6 per 10. Hasilnya adalah disederhanakan menjadi 3/5. Bisa? Jadi kan tadi rumusnya sin demi, artinya sisi depan per sisi miring. Sisi depannya 6, sisi miringnya 10. Jadi 6 per 10. Disederhanakan menjadi 3/5. Lanjut ke cos. Cos tadi sin demi, cos sami. Sami berarti artinya sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya itu adalah 8, sisi miringnya 10. Jadi kalau disederhanakan menjadi 4/5. Lalu untuk tangen alfa, tan desa ya tadi sin demi, cos sami, tan desa. Tan desa artinya sisi depan per sisi samping. Sisi depannya itu adalah 6, sisi sampingnya 8. Jadi 6/8. Hasilnya disederhanakan menjadi 3/4. Jadi untuk kotangan berarti kebalikannya tangen. Kalau tangannya tadi 3/4 berarti untuk kotangan dibalik saja menjadi 4/3. Ya betul sekali. Nah lanjut ke sekan. Sekan alfa. Sekan alfa berkebalikan dengan cos. Ya sekan berkebalikan dengan cos. Tadi nilai cosnya 4/5. Berarti untuk sekan nilainya adalah 5/4. Nah, lalu terakhir kosekan. Kosekan alfa itu berkebalikan dengan sin. Nah, sin alfa tadi nilainya 3/5, berarti kebalikan dari 3/5, 5/3. Baiklah, sekian materi untuk hari ini tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.